tiba-tiba DPR dengan bamus yang tidak sempurna kabarnya ya, itu malah langsung akan membahas besok perubahan undang-undang pilkada. Artinya mau memotong atau membuat putusan MK menjadi tidak berguna karena mengubah undang-undang. Waktu Pilpres, keputusan MK langsung diadopsi sama KPU. Sekarang tiba-tiba harus konsultasi dengan pemerintah dan dipelajari. Ya, kira-kira apa ya sebabnya? Apa mungkin karena ini? Setelah diberikan bonus insentif 50% kah? Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, setelah kemarin MK memutuskan bahwasanya partai politik bisa mengusung paslonnya masing-masing tanpa harus berkoalisi, tentunya keputusan MK tersebut membuat hati rakyat senang. Dan tentunya rakyat berterima kasih karena demokrasi kita di Indonesia sudah mulai hidup kembali melalui MK. Tapi apakah Pak Lurah dan kroni-kroninya akan tinggal diam? Oh, tentunya tidak teman-teman. Setelah kemarin Pak Lurah memanggil Kemenkumham, langsung keluar kabar atau berita bahwasanya keputusan MK ini akan digodok-godok kembali melalui DPR. Sepertinya penguasa saat ini memang benar-benar rakus akan kekuasaan. Buktinya kemarin saat pemilihan presiden, setelah MK meloloskan si Gibran, nyatanya keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan Pak Jokowi pun berkata, silahkan tanya ke MK sendiri. Jika keputusan MK ini digodok-godok kembali, tentunya rakyat tidak akan tinggal diam. Dan yang pastinya rakyat akan terus bersuara. Nah, oke teman-teman semua, kita simak saja videonya. Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi Undang-Undang Pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedenger dan baca undangan rapat internal untuk besok, rasanya tuh pengen ngamuk tuh nggak? Gue ngedenger besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuman untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu, bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini bukan negara nenek lo. Ini bukan negara milik Anda sendiri. Negara ini adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Jadi Anda jangan coba-coba. Sekali rakyat bersuara, hancur dinasti Anda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan undangan untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan threshold dalam rangka pengusungan pasangan calon dalam pilkada. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu sangat baik. Karena apa? Sangat menjamin dimungkinkan lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Hal ini tentu akan merusak rencana sebagian kelompok untuk membuat kota kosong ya, menguasai pilkada hampir di 150 daerah, terutama DKI.
Banten, ya. Itu dua daerah yang sangat-sangat terang-terangan. Dengan putusan MK ini, maka dipastikan akan banyak calon atau lebih dari satu pasang calon yang bertarung sehingga rakyat bisa menggunakan hak pilih secara baik, memilih pasangan lebih dari satu pasang calon. Lalu juga bahwa putusan MK hari ini itu memastikan bahwa pasangan calon itu harus memiliki usia sesuai dengan undang-undang pada saat penetapan sebagai calon, bukan pada saat dilantik. Nah, tiba-tiba DPR dengan bamus yang tidak sempurna kabarnya, ya, itu malah langsung akan membahas besok perubahan undang-undang pilkada. Artinya mau memotong atau membuat putusan MK menjadi tidak berguna karena mengubah undang-undang. Saya ingin tanya, untuk apa balik merevisi undang-undang pilkada hanya beberapa hari menjelang pendaftaran pasangan calon pilkada sebagaimana ditetapkan undang-undang? Sangat telanjang balik sedang bekerja sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat rakyat. Dan saya kira kita tidak bisa biarkan perilaku seperti ini berterusan berkepanjangan. Harus menjaga demokrasi, itulah tugas DPR RI, bukan menjadi kaki tangan penguasa, melebihi Orde Baru. Saya kira kita semua harus melawan kezoliman seperti ini. Merdeka! Halo guys, sehubungan dengan putusan MK hari ini ada pernyataan dari KPU. KPU mengatakan bahwa hari ini juga putusan MK ini akan dibawa ke DPR dan pemerintah untuk dipelajari. Entah ya maksudnya kata dipelajari ini apa gitu. Karena kan harusnya ya KPU tugasnya ya tinggal langsung melaksanakan amanat undang-undang. Karena tentunya undang-undang ini ya sudah diuji di MK. Lalu kenapa kok sekarang harus pakai konsultasi dan dipelajari dulu oleh pemerintah? Waktu Pilpres, keputusan MK langsung diadopsi sama KPU. Sekarang tiba-tiba harus konsultasi dengan pemerintah dan dipelajari. Ya, kira-kira apa ya sebabnya? Apa mungkin karena ini? Setelah diberikan bonus insentif 50% kah? Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa setelah balas budi ke tim ses dengan jabatan-jabatan, kali ini balas budi Jokowi ke panitia yang memenangkan anaknya di Pilpres 2024 lewat insentif. Ya, lumayan lah dapat insentif 50% untuk semua pegawai KPU. Nah, sekarang kira-kira dia memakai uang siapa nih memberikan insentif ini? Uang pribadi kah? Nggak mungkin ya sepertinya. Ya tentunya dia pakai uang anggaran negara, dari pajak kita, dari pajak yang kita bayarkan ke negara dan digunakan untuk membalas budi kepada panitia yang memenangkan anaknya. Ya ini seolah sekaligus memberi pesan kepada mereka, para panitia ini. Ya jangan lupa ya, Sumut dan Jateng selain Jakarta. Oh ya, soal MK lagi nih. Bukankah keputusan MK itu bersifat final and binding ya? Final dan mengikat. Ataukah itu hanya berlaku dengan syarat? Salah. Ya Allah, benar-benar lucu ya negeri ini sekarang. Sepertinya demokrasi saat ini mulai diacak-acak oleh satu orang yang rakus kekuasaan. Untuk KPU dan DPR, kemarin waktu pemilihan Pilpres Anda kemana? Waktu pemilihan Pilpres setelah MK menetapkan bahwa Mas Gibran itu bisa ikut berkompetisi menjadi wakil presiden, terus rakyat menggugat, Anda itu kemana? Tapi sekarang kok Anda malah setelah MK menetapkan peraturan yang baru bahwa si anak bontot itu tidak bisa mengikuti pilkada, terus KPU dan DPR malah ingin menggodok-godok keputusan MK tersebut.
Bukankah keputusan MK ini mengikat, tidak bisa diganggu gugat? Ya Allah. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Ada yang kecolongan dan ini lucu banget. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa harus punya kursi di DPRD. Tebak ini kelakuan siapa? Apakah Ma Banteng? Ya bisa jadi. Tapi yang menggugat ini adalah Partai Buruh dan Gelora. Padahal kan Partai Gelora udah gabung ke Kim sejak awal. Sebenarnya sih bukan tanpa harus punya kursi di DPRD ya, tapi lebih tepatnya pengurangan threshold pilkada menjadi tergantung jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Nah ini gokil banget sih. Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan pastinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak lo? Dengan begini Anies bisa maju Pilgub Jakarta diusung PDIP. Nah buat PKS nih Mutiar. Terus buat Surya Paloh ya, makan tuh ilmu kehidupan. Oke, saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya tuh. Kita mesti inline dengan yang saya sebut tadi, alam pikiran yang tersembunyi di Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Kalau itu nggak, kalau kita masih bilang ya ini bukan, ya buat siapa itu? Ada asa nih Anies Baswedan bisa maju ke Pilgub Jakarta setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan hanya perlu 7,5% saja threshold bisa mencalonkan kepala daerah gubernur ya di Jakarta. Tapi kalau kita bicara Jakarta, ini asa yang bagus nih. Jangan jumawa dulu sih, harus ngobrol lah ke PDI Perjuangan. Kira-kira PDI Perjuangan mau nggak mencalonkan mereka? Karena kan PDI Perjuangan ada Basuki Cahayapurnama, ada Rano Karno, ada calon-calon lainnya juga. Tapi kebayang ya, kalau Rano Karno ini maju, maka seluruh kekuatan dul anak sekolahan akan maju ke pilkada mendukung Rano Karno. Mau itu Rano Karno bersama Anies Baswedan atau Rano Karno dengan calon-calon lainnya, tapi kekuatan si dul anak sekolahan ini tidak bisa dianggap remeh. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Dan yang paling penting adalah kekuatan dari Bang Mandra. Pikiran lu udah baca. Tapi Mandra dengan lantang akan berkata, siapapun yang didukung Mandra dan tidak dipilih oleh warga Jakarta, Mandra akan teriak. Sombong amat. Ya silakan Mas Anies ngobrol-ngobrol sama PDI Perjuangan. Silakan juga PDI Perjuangan mencalonkan sendiri. Selamat. Yang paling penting adalah semuanya dilakukan untuk kemaslahatan warga Jakarta. Ya nggak? Ya. Sumpah pilkada di Jakarta kali ini tuh sengit banget. Yang satu didukung 12 partai. Wow, dengan 89 kursi. Dan ada PDIP. Wah, gila. Ayo menyalakan banteng kembali. PDIP tidak seburuk yang kalian pikir kan? Iya. Gimana Jakarta? Mau pilih siapa?
Kalau kata gue mah kalau PDIP sampai rangkul si Anies Baswedan, pecah. Apalagi kalau disandingin sama Ahok. Tapi apa mungkin ya? Apa Rano Karno? Nggak tahu juga. Yang jelas gue nggak bakal milih pemimpin Jakarta yang kelihatannya maksa banget itu. Asli. Ntar gue dikata anak abah lagi nih. Pastikan semua gitu yang tidak pro dengan Kim Plus. Betul, Po. Bukan pecah lagi, merah kayak kebakaran Jakarta. Lepasin banteng satu, ngamuk, nguyak udah. PDIP militan, ya nggak? Pendukung Anies militan. Jadi dah, seruduk-seruduk aja lawan, nggak ada urusan. 12 partai, lawan 1 partai, ya nggak? Tapi lihat jalunya gede. Mantep, Po, gua setuju. Selamat kepada PDIP dan seluruh keluarga besarnya atas perubahan ambang batas pencalonan cagup dan cawagup oleh Mahkamah Konstitusi barusan. Sekarang kalian bisa bebas mengusung siapa saja yang kalian kehendaki untuk maju di kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Gue sebagai pendukung Anies Baswedan tentu sangat berharap kalau PDIP mau mengusung Pak Anies. PDIP dan kami, para pendukung Anies Baswedan, merupakan korban dari pelaku yang sama, yaitu mereka yang sekarang bergabung di dalam koalisi Kim Plus. Andai PDIP mengusung Pak Anies, gue bisa membayangkan kita bergabung dan melakukan aksi comeback yang dramatis. Ketika kemarin mereka meninggalkan kita, tapi sekarang kita kembali melawan mereka dalam satu kekuatan. Gue membayangkan bahwa ketika kemarin Kim Plus dan Ridwan Kamil mungkin mentertawakan kita yang terpojok dan tidak bisa berkutik, tapi sekarang kita memiliki peluang untuk menjadi pihak yang tertawa paling akhir dengan Kim Plus sebagai leluconnya. Gue membayangkan jika PDIP mengusung Pak Anies, maka mungkin ini akan menjadi awal perjuangan bersama PDIP dengan kami, para pendukung Anies Baswedan, menuju Pilpres 2029. Tapi walaupun PDIP ternyata nanti memutuskan untuk tidak mengusung Pak Anies, gue bisa memaklumi itu. Karena toh ada yang lebih penting daripada gubernur, presiden, atau Anies Baswedan, yaitu bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi telah menghidupkan kembali demokrasi di tanah air kita. Itu jauh lebih penting. Gue paham kalau PDIP nanti tidak mengusung Pak Anies, karena toh PDIP memang belum pernah menyatakan dukungannya kepada Pak Anies. Berbeda dengan PKB, Nasdem, apalagi PKS, yang dari awal menyatakan dukungan, tapi di akhir malah meninggalkan. Sekali lagi selamat kepada PDIP. Semoga kado kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini bisa kalian gunakan sebaik-baiknya di Pilgub Jakarta. Salam semangat antitesa 24. Jadi ini adalah kabar yang baik dan sekaligus bisa mengubah konstelasi politik yang belakangan ini terjadi, yang mana kita tahu bahwasanya di DKI Jakarta Ridwan Kamil ini kan diusung oleh 12 partai politik berpasangan dengan Suswono. Ya tinggal kita tunggu saja bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam 1-2 hari ke depan nanti. Nah yang menarik lagi adalah MK juga memutuskan tuh bahwasanya partai politik juga bisa mengusung calon gubernur meskipun tidak punya kursi di DPRD. Gak bahaya tak? Ya menurut saya putusan ini bisa berdampak jangka panjang. Karena apa? Karena kemungkinan besar nanti Gibran itu akan maju menjadi calon presiden di 2029 berhadapan dengan Prabowo Subianto. Dan tentu dengan adanya putusan ini akan sangat menguntungkan bagi Gibran untuk bisa maju menjadi calon presiden di 2029. Ya bisa saja nanti Gibran itu diusung oleh PSI misalnya. Ya tentulah Gibran gak akan didukung oleh Prabowo, oleh partainya Prabowo, partai Gerindra, gak mungkin lah. Nah terus mau didukung oleh partai mana? Ya kemungkinan ya PSI yang sangat mungkin. Jadi menurut saya putusan ini sangat menguntungkan bagi Gibran sih untuk jangka panjang nanti. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana dinamika politik yang terjadi ke depannya akan seperti apa. Ya tentu menurut saya ini sangat menguntungkan bagi Gibran dan untuk partai-partai yang lain yang tidak punya kursi di DPRD tentu ini akan bisa berpikir ulang untuk bisa mengajukan calon sendiri di Pilgub DKI Jakarta khususnya. Karena saat ini kan kita tahu bahwasanya 12 partai politik itu kan ada mana P3, ada Gelora, ada PKS, ada PSI dan lain-lainnya. 12 partai itu telah mendukung pasangan
Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta. Nah, apakah partai-partai yang tidak punya kursi atau yang kursinya cuma sedikit di DPRD akan berpikir ulang untuk mengajukan calon sendiri di Pilgub DKI Jakarta? Ya, kita lihat saja nanti dinamika politik yang terjadi. Yang jelas pada saat ini PDI Perjuangan sudah bisa mengusung calonnya sendiri dan tinggal kita tunggu saja. Apakah PDI Perjuangan akan mengusung Ahok atau Anies Baswedan untuk di Pilgub DKI Jakarta atau Rano Karno?